Hadirin yang kami hormati, tadi sudah disinggung-singgung oleh pembicara-pembicara terdahulu tentang Islam, iman, dan ihsan, tentang mutakin dan ketawaan, tentang gemblengan di dalam bulan Ramadan. Saya jadi ingat Mbah Ma'ruf pernah dawuh kepada Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid bahwa bulan Syawal ini bulan panen raya, bulan kebahagiaan bagi orang yang bertakwa, di mana di bulan Rajab kita menanam ibarat padi, di bulan Rajab kita menanam, di bulan Ruwah atau Sa'ban kita memupuk, membersihkan, mendangir tanaman kita. Dan di bulan Ramadan, awal Ramadan, tanaman sudah mulai berbuah. Di situ kita mati-matian memelihara, menjaga tanaman kita yang mulai berbuah. Jangan sampai diserbu oleh wereng, oleh burung, oleh hama dan sebagainya. Kalau istilah Bapak Kiai Mas Duki tadi, gembleng di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan gemblengan yang sedemikian rupa, sehingga dalam gemblengan itu diantaranya kita mengekang nafsu kita. Loh kok nafsu? Kenapa kok setan? Setiap di bulan Ramadan, setan yang berwujud jin itu dikerangkeng. Akan tetapi setiap bulan Ramadan masih banyak orang-orang, kaum munafikin, kaum bejat, tidak berpuasa, melakukan pelanggar-pelanggar yang dilarang Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikarenakan Allah tidak akan merantai nafsu yang ada pada hati kita. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lulus, insya Allah kita di bulan Syawal menjadi orang yang berbahagia, yaitu orang yang bertakwa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Di mana bertakwa itu tingkatan makrifat billah. Di sini ada beberapa tingkatan, insya Allah itu. Syariat, tarekat, hakikat, dan terakhir makrifat. Di dalam makrifat itu sebenarnya yang adanya ketakwaan kepada Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Tahu siapa diri kita, tahu siapa adanya Allah Rabb Sang Maha Agung. Pada intinya, orang yang bertakwa itu rohnya ingat perjanjian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat roh belum ditiupkan dalam sekepal daging dalam rahim kita. Orang yang bertakwa itu ingat itu, sehingga dalam setiap naik turun nafas selalu melakukan perintah-perintah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita sulit menjadi orang bertakwa kalau tidak ada yang menghantar kita. Terus siapa yang mengantar kita? Pertama, dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dengan panjanaturah beliau, Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid. Saya yakin
Bahkan diri saya sendiri tidak mampu tanpa ada hantaran dari beliau. Karena apa? Di saat kita ingin berusaha menjadi orang yang takwa, kalau tidak ada yang mengantar, maka sebelum sampai Rasulullah di tengah jalan kita dirampok. Dirampok oleh setan. Baik itu setan yang berwujud manusia atau setan yang berwujud jin. Karena setan hanya ada dua, minal jinnati wan nas. Hanya jin dan manusia. Dirampok, dipengaruhi, diajak berbuat yang mungkar. Lah di sini di bulan Ramadan itu kelemahan nafsu yang ada pada diri kita adalah lapar dan haus. Ketika Allah SWT menghukum nafsu di dalam neraka yang sangat panas, 500 tahun atau 1000 tahun, saya lupa. Jelasnya dihukum di dalam neraka yang panas. Setelah diangkat, kemudian Allah bertanya, hai nafsu, sapa ingsun sapa awakmu? Jawab nafsu, aku, jenengan. Kemudian Allah memerintah malaikat menghukum nafsu di neraka yang paling dingin. Kemudian diangkat lagi. Nafsu ditanya lagi, hei nafsu, sapa arane awakmu, sapa awane aku? Aku, jenengan. Yang ketiga niki, Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu ditempatkan di ruang. Ruang itu tidak besar, hanya mungkin kalau nggak salah, ruang itu 6 kali 6. Tapi di situ tidak ada makanan, tidak ada minuman. Baru 7 hari nafsu sudah kelaparan, nafsu kehausan. Kemudian dia minta tolong kepada SWT. Kemudian nafsu itu diangkatlah oleh SWT. Kemudian bertanya, hai nafsu, sapa awakmu, sapa aku? Kemudian nafsu, hamba abdimu, panjenengan Tuhanku. Setelah nafsu mengaku itu, kemudian nafsu di depan kepada manusia yang ditempatkan di hati manusia. Maka itu ada kata-kata, bila segempar daging itu jelek, maka manusia akan jelek perbuatannya. Jika segempar daging itu tidak baik, maka manusia akan baiklah perbuatannya. Allah juga menciptakan Nur Muhammad yang berupa cahaya Allah yang diberikan di dalam hati manusia. Jadi di dalam hati manusia ada dua makhluk yang saling bertentangan, saling mencari pengaruh, saling menguasai. Hati-hati